Kehidupan di lingkungan pondok pesantren yang mengharuskan kita hidup bersama dengan banyak orang membuat pentingnya kebersihan lingkungan patut diperhatikan. Masalah yang sering terjadi seperti sampah berserakan, sisa makanan yang tidak dibuang pada tempatnya, membuat lingkungan menjadi kurang bersih. Lingkungan yang kurang bersih dapat menjadi tempat untuk berkembangbiakan vektor penyakit. Vektor penyakit ini salah satunya disebabkan oleh serangga kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang sering kita jumpai di sekitar lingkungan tempat tinggal kami, terutama di asrama pondok pesantren. Kecoa dapat menjadi vektor penularan penyakit karena kecoa hidup di tempat yang kotor, lembab, dan gelap. Nah, kuman penyakit yang dibawa dari tempat kotor tersebut akan menempel di tempat yang dilaluinya. Salah satu penyakit yang dapat menular melalui kecoa seperti TBC, disentri, dan lain sebagainya. Sering kita jumpai ampas teh yang berasal dari proses penyeduhan teh hanya menjadi limbah rumah tangga dan kurang dimanfaatkan secara optimal. Beberapa ada yang dimanfaatkan menjadi kompos atau pupuk. Namun, masih banyak yang hanya dibuang begitu saja. Padahal, menurut beberapa penelitian, ampas teh masih memiliki banyak manfaat. Menurut penelitian Widiawati pada tahun 2005, ampas teh tidak hanya dapat berfungsi sebagai pupuk, ternyata bisa dijadikan sebagai pestisida yang bersifat toksik bagi serangga. Bahan kimia adalah cara paling instan untuk membasmi kecoa. Namun, penggunaan bahan kimia akan menimbulkan masalah yang baru. Alternatifnya, kita bisa menggunakan bioinsektisida berbahan dasar alami. Salah satunya adalah dengan menggunakan ampas teh yang mudah ditemukan. Ekstrak ampas teh ternyata mempunyai kandungan minyak atsiri, kafein, tanin, flavonoid, dan saponin. Bangun pagi langsung sarapan. Sebelum pergi mencari ikan. Hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Akilah. Dan saya Safir Rafi Firdaus. Kami perwakilan dari tim penelitian karya tulis ilmiah SMP Nida Al-Quran. Kami akan melakukan percobaan yang berjudul Biopaster. Bioinsektisida ekstrak ampas teh sebagai anti kecoa alami. 1. Mengetahui proses pemanfaatan ekstrak ampas teh sebagai anti kecoa. 2. Mengetahui toksisitas zat ekstraktif ampas teh terhadap mortalitas kecoa. 3. Mengetahui bentuk media edukasi masyarakat yang dapat dibuat dari hasil penelitian ini. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Budia dan Bumi selaku guru pembimbing dalam percobaan ini. Dalam percobaan ini terdapat alat yang digunakan yaitu bagi, alat semprot, insektisida sintetik aerosol, aquades, neraca elektrik, neraca Auhaus, corong, toples, gelas ukur, spatula, rabu enlemender, gelas piala, kertas saring, termometer, saringan, dan panci kukus. bahan yang digunakan antara lain pedang kecoa yang berjumlah 30, etanol 96%, dan ampas teh. Langkah yang pertama adalah mempersiapkan ampas teh. Lalu menjemur hingga kering di bawah sinar matahari. Setelah kering, timbang dan ambil 48 gram. Ekstraksikan teh kering dengan menggunakan etanol 96% dengan perbandingan 1:5. Kemudian, simpan di tempat yang terhindar dari sinar matahari selama 48 jam. Ekstrak disaring menggunakan kertas saring.
Langkah selanjutnya, ekstraksi dikukus dalam suhu 78 derajat Celcius untuk menghilangkan kadar etanol. Kemudian, hasil ekstrak pekat yang diperoleh diencerkan dengan etanol 96% untuk mendapatkan kadar yang diinginkan. Untuk kadar 5% dengan volume 20 ml dibutuhkan 1 ml ekstrak ampas teh dan 19 ml etanol. Tahap berikutnya adalah pengamatan terhadap kecoa. Pertama, siapkan 5 toples yang sudah diberi label. Kemudian, masukkan 6 ekor kecoa untuk setiap satu toplesnya. Setelah itu, semprotkan 5% ekstraksi, 10% ekstraksi, 15% ekstraksi, aquades, dan insektisida sintetis ke dalam masing-masing toples sebanyak 5 semprotan. Kemudian, tutup semua toples menggunakan kain kasa. Selama 24 jam setelah penyemprotan, amati setiap 6 jam sekali. Catat hasil pengamatan dengan melihat respon gerak kecoa. Kecoa yang tidak menunjukkan pergerakan, maka digoyang-goyangkan wadahnya, atau sentuh kecoa dengan menggunakan spatula. Dari hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwa perbandingan campuran ekstrak ampas teh berpengaruh terhadap aktivitas kecoa. Ternyata, spray anti kecoa ekstrak ampas teh dengan konsentrasi 15% lebih efektif terhadap mortalitas kecoa. Kita juga membuat brosur tentang pemanfaatan ekstrak ampas teh untuk media edukasi teman-teman di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitar tentang percobaan ini. Sampai sini dulu ya teman-teman. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye kecoa.